Silakan Ibu-Ibu. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja dok, apakah tiroid itu suatu penyakit turunan ya? Terus kalau misalkan kelenjar tiroid itu udah diambil karena kanker, apakah harus minum obat tirak Ya. terus menerus? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit tiroid adalah penyakit turunan? Semua penyakit selalu berhubungan dengan genetik. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker, kelenjar tiroid itu selalu berhubungan dengan faktor genetik. Tetapi bukan menjadi satu-satunya faktor, Bu. Faktor genetik itu ada 25%. Jadi dalam satu keluarga ada yang sakit kronis, entah itu kanker, jantung, stroke, diabetes ataupun penyakit tiroid, ya kita harus waspada sebagai satu keluarga sedarah. Apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan? Kalau yang sudah operasi, ya tidak bisa disembuhkan karena tiroidnya sudah tidak ada, Bu. Gimana mau menyembuhkan? Pertanyaannya apa fungsi kelenjar tiroid? Apa fungsi kelenjar tiroid? Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin, di mana fungsi hormon tiroksin sebagai media, ya, media penyambung, jembatan antara hormon pusat sebagai hormon yang mengendalikan seluruh hormon dalam tubuh, itu hormon tiroid itu sebagai jembatan menerima informasi dari hormon pusat ke hormon yang ada di seluruh organ dalam tubuh kita. Nah, kalau kelenjar tiroidnya sudah tidak ada, berarti tidak bisa menghasilkan hormon tiroksin, ya dengan terpaksa ibu harus minum obat tirak seumur hidup. Ya, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Ada satu kondisi di mana memang tidak bisa disembuhkan, ya. Salah satunya adalah sudah terlanjur hilang tiroidnya. Kalau ada spare part tiroid, ya kita bisa ganti ya Pak. Cuman kan nggak ada. Sudah terlanjur rusak. Berarti yang dilakukan ya dengan terpaksa minum obat tiroksin, tiraks ya. Tiraks itu adalah hormon sintetis pengganti hormon tiroksin seumur hidup. Kalau nggak minum itu, kacau semua hormon kita dalam tubuh kita. Kacau itu. Estrogennya kacau, pada akhirnya menopause, tidak terjadi menstruasi atau bahkan menstruasinya tidak teratur atau yang lain. Ya, bisa hipertensi dan seterusnya. Ya karena sudah terlanjur Bu, mohon maaf jawabannya tidak bisa diobati dan harus minum obat tirak seumur hidup. Begitu Bu. Ya. Nah inilah pentingnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan lakukan medical check up secara rutin, medical secara dini, sehingga Bapak tahu, paham, benarkah tubuh kita, organ dalam tubuh kita ini sehat atau rusak. Kalau rusak dan rusaknya ini masih kecil, ya buru-buru diobati sebelum nanti diambil, dioperasi. Kalau sudah terlanjur parah kayak ibu tadi, kelenjar tiroidnya sudah parah dan menuju kanker, ya terpaksa dioperasi. Kalau sudah dioperasi hilang, kalau sudah hilang hormon tiroksinnya ya tidak bisa dibentuk, tidak diproduksi, loh pabriknya sudah hilang. Ya terpaksa ya harus minum tirak seumur hidup. Begitu Bu ya. Oke, kita lanjutkan terakhir ya. Ya, lanjut terakhir. Sudah cukup. Oh, belum masih ada satu materi sedikit 5 menit. Ya. Ya. Oke, terakhir dari saya ini malah materi yang paling penting ya. Biasanya saya kalau ngasih ceramah itu 6:30 udah selesai. Ya tapi di sini karena saya harus pelan-pelan memberitahu dan saya ingin bahwa jemaah di sini paham mengenai konsep holistik, paham bagaimana cara mencegah. Minta waktu lagi terakhir dari saya 5 menit selesai. 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tolong dicatat. Yang pertama, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya makan jangan berlebihan. Itu cara jaganya Nabi yang pertama. Cara jaga
cara jaga makan Nabi yang kedua, jangan makan malam. Henti makan sebelum sholat maghrib. Bukan berarti tidak boleh Pak, boleh. Tetapi jangan menjadi kebiasaan Bapak makan sebelum tidur. Berhenti makan sebelum sholat maghrib. Itu cara jaga makan Nabi yang kedua. Cara jaga makan Nabi yang ketiga, kurangi karbohidrat. Ya, Nabi tidak pernah memasukkan makanan dalam satu makan antara karbo dan protein. Beliau selalu memisahkan antara protein dan karbohidrat. Ya, itu menurut banyak cerita di situ. Tapi di sini saya membuat satu kesimpulan, kurangi karbo. Ya boleh makan karbo, karena kita orang Indonesia tidak mungkin melepaskan nasi ya Pak. Tapi kurangi nasi, kurangi tepung-tepungan. Jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren. Santan, ya itu dikurangi. Terus cara jaga makan Nabi yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nanti di waktu yang lain Pak, kita akan membahas khusus mengenai cara jaga makan Nabi. Ya, karena ini butuh panjang ceritanya. Yang kedua, ya langkah kedua, jangan tidur larut malam. Tidurlah lebih awal agar bangunmu bisa lebih awal, dengan syarat tanpa cahaya lampu. Siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi bertanya, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Fatimah bercerita, ayahku sebelum tidur ya selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Itu salah satu kebiasaan Nabi. Dan ini diteliti, tidur tanpa cahaya itu baik buat kesehatan, tetapi dengan tidur dengan cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Bapak silahkan buka Google, apa fungsi hormon melatonin? Salah satu fungsi hormon melatonin adalah membantu produksi antioksidan. Nah, ini cerita oksidasi lagi. Membentuk imunitas tubuh kita. Jadi yang benar, tidur sebelum jam 11 tanpa cahaya. Itu yang benar. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Panjang lagi ceritanya. Nabi tidur menghadap ke posisi jantung ada di atas. Ya kan? Miring ke kanan. Tangan kanan ditarik menyangga pipi. Itu ada ilmiahnya ternyata. Itu nanti kita akan bahas. Lalu langkah ketiga, ya, bagaimana supaya sehat? Jaga air putih kita. Bagaimana cara minum air putih? Tidak perlu hangat. Bukan berarti tidak boleh. Yang mau minum air hangat silahkan, tetapi jangan minum air dingin. Itu yang tidak boleh. Pagi hari minum air seperti ini dengan suhu kamar. Ya, bangun pagi 1 gelas, 2 gelas boleh nggak dok? Boleh. 3 gelas boleh nggak? Boleh. Silahkan. Perbanyak minum di pagi hari. Sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Tapi poinnya di sini, tolong perhatikan poinnya di sini. Malam menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum. Bapak minum sebelum tidur, 1 gelas, 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Di sini yang kadang-kadang tidak tahu nih, betul? Ini yang kadang-kadang tidak tahu. Yang penting banyak minum, ginjalnya sehat. Salah Pak. Ya, banyak minum pagi hari bagus, tapi malam hari banyak minum, ginjalnya malah rusak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk materi puasa sekali lagi nanti akan saya berikan di bulan Ramadan. Nanti ada 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Kita skip dulu, ya. Jadi langkah keempat, mau sehat puasa. Langkah kelima, ada satu hadis dari kutipan hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah, takut, itu akan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun, pastinya sakit. Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut akan menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat. Marahnya 5 menit, tolong perhatikan, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita turun 6 jam.
marahnya hanya 5 menit Pak. Kesel sama orang 5 menit, imun kita, daya tahan tubuh kita turun 6 jam, kena COVID. Nah, itu karena marah-marah. Ya, kemarin ada pasien setelah acara manasik datang ke klinik, rombongan mau diperiksa. Dari sekian banyak orang, 1 orang kena stroke, datang terlambat, pakai kursi roda. Sampai di klinik marah-marah karena tidak mau ngantri. Ini sudah kena stroke, si bapaknya marah-marah Pak. Kira-kira gimana nih? Bisa sembuh enggak? Ya, marah-marah kenapa? Enggak mau ngantri. Gitu loh. Saya sudah stroke, harusnya saya didahulukan dok. Enggak bisa, saya enggak mau ngantri. Nah, saya bilang sama bapak, Pak mohon maaf nun sewu, yang diobati bukan fisik bapak, tetapi hati bapak diobati dulu. Saya gituin malah saya dimarahin Pak. Tak suruh pulang Pak, karena tidak mungkin ngobati penyakit seperti itu, karena yang sakit sesungguhnya bukan fisiknya tetapi hati dan jiwanya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Rasulullah mengatakan jaga hati kita, ya. Oke, itu langkah kelima, menjaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Nabi waktu muda olahraganya berkuda, memanah, gulat, tetapi setelah tua olahraganya berbeda. Bapak yang sudah tua, yo jangan main bulu tangkis Pak, main tenis, main futsal apalagi, merusak badan, apalagi olahraganya malam hari. Olahraga yang benar itu pagi hari, malam hari itu buat istirahat. Olahraga di malam hari, oksidasi meningkat, radikal bebas meningkat. Ya, malam itu ya fungsinya untuk istirahat, dibuat olahraga. Keliru ini. Kenapa olahraga buat usia di atas 60 tahun tidak boleh yang sifatnya kompetisi, melibatkan emosi, hati-hati. Makanya banyak orang kena serangan jantung, stroke di lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, ya. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur sesuai umur. Itu 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tambahan 1 dari saya, apa itu kira-kira? Kalau tadi ada 6, jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati, olahraga teratur terukur sesuai umur. Insya Allah kalau Bapak jalankan mulai hari ini, 3 bulan ke depan level kesehatannya akan meningkat. Tetapi ada tambahan 1 dari saya, dari dokter-dokter di dunia, dari metode holistik, yakni medical check up sebelum sakit. Itu jawabannya.